Rapat paripurna DPRD Nganjuk yang digelar di ruang rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Ulum Bastomi dengan agenda pengesahan pajak dan retribusi daerah. Rapat dihadiri anggota DPRD Nganjuk, Forpimda, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam rapat paripurna dibacakan dasar dan aturan tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna mengatakan, ini merupakan penyesuaian UU 1 2022. Tidak banyak perubahan dalam perda yang disahkan. Kenaikan retribusi dan pajak akan dikerjakan tim teknis. Penandatanganan perda yang disahkan oleh Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, dan PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna. Jadi ini sebenarnya adalah menindaklanjuti satu adanya Undang-Undang Cipta Kerja, terus Undang-Undang 1 2022 tentang urusan keuangan, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga ada perlu penyesuaian. Dan ini dilakukan sesuai dengan penjadwalan. Ini adalah perda nantinya pajak dan retribusi sebagai penyesuaian dari Undang-Undang 1 2022. Banyak perubahan ya, Pak? Sebenarnya nggak banyak perubahan, cuman yang jelas dari pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 itu ada 8 ini. Pajak BPJT, pajak reklame, pajak air tanah, pajak minerba, pajak PBB, PBHTB, opsen PKB, sama opsen BBNKB. Ini sebenarnya penyesuaian-penyesuaian yang menurut kami adalah hal yang harus kita sesuaikan dengan lahirnya Undang-Undang 1 tahun 2022. Itu menyasar ke bidang yang restoran atau pajak PBJT. Ya, termasuk PBJT ini pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet. Demikian. Ada target kenaikan berapa persen dengan adanya perda? Kalau target pasti ada. Kalau berapa nanti ada tim teknis yang akan membahasnya. Kami takut ini masih dalam proses yang harus kita bahas. Target yang akan kita tentukan. Sementara Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono menjelaskan, pembahasan perda ini cukup lama karena harus dikoordinasikan dengan provinsi. Tentang pajak minerba yang selama ini menjadi cukup direpotkan, saat ini dapat diselesaikan. Terima kasih. Pembahasan raperda ini memang cukup lama ya. Memang saya kemarin sempat tanya kepada teman-teman Pansus, kenapa ini ada beberapa kegiatan yang memang harus dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan provinsi terkait dengan pajak retribusi daerah ini. Sehingga memang kemarin ada beberapa yang krusial dan alhamdulillah ini sudah selesai. Seperti yang disampaikan teman-teman, ini kan tidak akan ada perpanjangan lagi, sehingga kita memaksimalkan kinerja teman-teman dan alhamdulillah ini sudah kita paripurnakan dengan baik. Yang krusial apa Mas? Ya kemarin kan ada beberapa tambahan termasuk karena pajak retribusi terkait minerba yang selama ini juga menjadi banyak perdebatan. Ini kan juga harus dikelirkan teman-teman secara teknis itu bagaimana. Sehingga teman-teman juga akan komunikasi, koordinasi dengan provinsi maupun di beberapa daerah yang sudah melaksanakan kegiatan. Sehingga nanti harapan dari banyak masyarakat yang terkait dengan revisi perda ini nanti akan banyak PAD yang masuk di Kabupaten Nganjuk. Yang selama ini mungkin banyak yang kurang maksimal terkait dengan retribusi pajak daerah, termasuk pajak-pajak lainnya. Minerba itu pertambangan Mas? Ya, termasuk galian yang selama ini cukup direpotkan terkait dengan banyak polemik terkait itu. Tapi semuanya itu alhamdulillah sudah clear di Pansus yang kita sahkan hari ini. Berarti kita bisa dapat pajak minerba itu? Harapannya seperti Jawa Timur provinsi kan semua itu? Harapannya kita dapat sharing dari situ, tambahan PAD dari minerba itu. Kalau AMD Pak? Air minum dalam kemasan? Ya, semuanya. Ini kan nanti masuk dalam kita sahkan, kemudian nanti kita minta evaluasi dari gubernur.
Seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Nganjuk selesai dilaksanakan. Pimpinan sidang menutup acara dengan mengetokkan palu. Haryadi Suwandito, News TV.